Hai, selamat datang di channel Movie Freak. Hari ini gue bakalan ceritain alur film yang berjudul Project Almanac. Film ini dirilis tahun 2015 dengan rating 6,4 di IMDb. Dan lagi-lagi kali ini kita membahas film dengan gaya found footage sama seperti film yang sebelumnya yang pernah kita bahas. Gue dari dulu emang suka film yang mengusung konsep dokumenter, ditambah lagi di film kali ini bergenre ke arah science fiction. Kalau di film sebelumnya kita membahas berbau ke arah horor, untuk kali ini filmnya akan berfokus tentang time machine atau time traveler. Dan tanpa banyak bacot lagi, kita tonton aja filmnya. Film dimulai dengan perkenalan seorang siswa SMA yang jenius bernama David Raskin. Hi, my name is David Raskin, and I'm applying for the MIT Physics Fellowship. Dan David membuat sebuah video untuk mempromosikan kepintarannya melalui proyek ilmiah karena dia sedang mengincar beasiswa di MIT. Dengan ditemani para sahabatnya yang bernama Adam dan Quinn, serta sang kameramen yang merupakan adiknya David yang bernama Christina. Proyek David adalah membuat sebuah drone yang bisa dikendalikan hanya dengan gerakan tangan. You should notice these marks on my fingers. Tetapi sayangnya drone tersebut terbang terlalu tinggi sehingga dia kehilangan kontrol dan drone-nya pun terjatuh. Guys, it's not responding. It's not responding, man. Thank you for your consideration, MIT. Beberapa hari setelahnya, David mendapatkan sebuah surat yang menyatakan dirinya diterima di MIT, tapi sayangnya dia gagal mendapatkan beasiswa penuh dan diharuskan membayar sekian dolar. We've reviewed your request and we're pleased to award you $5,000 in financial aid. Karena hal tersebut, David pun menjadi sedikit frustasi dan ibunya menawarkan untuk menjual rumah mereka agar David bisa berkuliah di MIT. Dan tentu saja David menolak hal tersebut karena tak ingin menyusahkan keluarganya. Dari ceritanya ibu David memiliki kejeniusan yang sama dengan ayahnya yang juga merupakan seorang ilmuwan di bidang fisika. Lalu scene pun berpindah ke loteng rumahnya. David berencana untuk mengikuti seleksi beasiswa lagi dan di sini David mencari barang bekas yang kira-kira dapat menjadi proyek selanjutnya. Lalu Christina tak sengaja menemukan kamera tua yang masih berfungsi dan di dalam kamera tersebut terdapat rekaman ulang tahun saat David berumur 7 tahun. Tetapi dalam rekaman tersebut David menyadari sebuah kejanggalan dan David pun langsung memanggil teman-temannya. Chris, come down here. Saat teman-temannya datang dan menonton, David memperlihatkan sebuah sosok seseorang yang terpantul di cermin dan ternyata itu adalah dirinya sendiri saat sudah dewasa. In the mirror. Look in the mirror. Holy shit. That can't be. That's me. Teman-temannya pun menjadi sedikit bingung karena video tersebut. Bagaimana bisa David dewasa berada di acara David saat kecil? Lalu David membuktikan bahwa di dalam rekaman tersebut memang dirinya. Dan dia memperlihatkan kaos yang dia pakai sama dengan kaos yang ada di video. We're wearing the same shirt. Keesokan harinya, saat mereka di sekolah, David dan teman-temannya pun memeriksa lebih detail lagi apa yang ada di dalam video tersebut. Dan dia menyadari sesuatu bahwa dalam video tersebut dirinya sedang membawa kunci dengan gantungan boneka balerina. That thing in your hand, the ballerina thing. Lalu mereka pun mengecek kunci mereka masing-masing dan ternyata David malah salah membawa tas di kelasnya dan tas ini milik seorang cewek paling mantap di sekolahnya yang bernama Jessie Pierce. Are you trying to communicate with me telepathically? David pun langsung mengembalikan tasnya Jessie. Selama ini David menyukai Jessie, tetapi dia sadar diri bahwa dirinya bukan anak yang populer ataupun anak orang kaya, sehingga David hanya mengaguminya dari jauh saja. By the way, my name is David. Yeah. We've gone to school together for 4 years. Walau tak akrab, Jessie mengenal David dan memberinya ucapan selamat karena telah lulus seleksi MIT. Karena hal tersebut, David pun langsung merasa senang.
Yeah. Congrats on MIT. Thank you. Sesampainya di rumah, David dan teman-temannya mereka adegan yang ada di dalam video untuk bisa menemukan petunjuk lain sekaligus tujuan David di masa lalu. Wait, no, behind the wall. Yeah. The basement? Let's check. Quinn, turn the lights on! Dan benar saja mereka menemukan petunjuk di ruangan bawah tanah. Saat Quintak sengaja mematikan lampu, mereka menemukan sebuah ruangan penyimpanan di lantai yang terhubung dengan saklar lampu. Wait, turn the lights back off! Mereka pun menemukan sebuah mesin yang ternyata bersumber dari divisi rahasia militer. Dan saat mereka melihat dokumen serta blueprint dari mesin tersebut, dengan nama Project Almanac, mesin ini merupakan prototipe relokasi temporal yang artinya What does that mean? It means time travel. Holy shit! So you're telling me Dad left a time machine in the basement? karena terkejut dengan penemuan mereka, teman-teman David pun meyakinkan David untuk membuatnya. Dan David yang awalnya ragu untuk meneruskan pembuatan mesin tersebut pun akhirnya setuju. See the tape at your 7th birthday? I mean, I think we already did build it. Extension cords, fuses, relays, power cables. Keesokan harinya mereka pun membeli semua perlengkapan yang dibutuhkan dan melakukan beberapa percobaan untuk bisa memberikan energi kepada mesin tersebut. Dan tiba-tiba What do we get? We don't even know. Holy. Oh, crap. Are you okay? Look at yourself. Oh my God. ya, walaupun di percobaan pertama gagal, mereka tetap melanjutkan berbagai percobaan. Menurut Adam, saat proyek Almanac ini dibuat, mereka gagal karena memiliki teknologi yang terbatas. Berbeda dengan zaman modern sekarang, Adam merasa yakin bisa membuatnya dengan kombinasi teknologi yang sekarang. So how much longer is this gonna take? Take a day, weeks, we don't know. What the hell, man? Berminggu-minggu sudah berlalu dan akhirnya mereka melakukan percobaan berikutnya. Dan secara tak sengaja, mesin tersebut membuat sebuah medan elektromagnet yang tiba-tiba I thought you just said it was cool. Oh, that is not. Oh my God. ya, akinya meledak, tetapi dari efek ledakan tersebut, baju yang digunakan David kali ini memiliki cipratan yang sama dan menandakan bahwa mereka semakin dekat dengan keberhasilan. You guys were close. Lalu Adam mengatakan bahwa mesin ini membutuhkan hidrogen untuk melengkapi mesin tersebut. Tapi sayangnya untuk mendapatkan hidrogen tidaklah mudah karena tidak tersedia di Alfamart ataupun Indomaret. You guys, I got an idea. David pun mendapatkan ide yang ternyata mereka melakukan pencurian tabung hidrogen di ruangan lab sekolah mereka. Yes. Yo, how much? We're taking them all. Get the basket. Run. Selanjutnya, agar bisa memberikan energi yang besar kepada mesin waktu, mereka membutuhkan sumber energi yang bisa mengeluarkan daya sekaligus bisa melakukan pengisian ulang. Dan David memiliki ide untuk menggunakan aki mobil yang biasanya dipakai di mobil Matic. What the hell is he doing? Right there's good. Kebetulan saat itu tetangga David yang masih satu sekolah sedang melakukan pesta. Dan saat David pergi ke depan, dia bertemu dengan Jesse yang kebetulan mobilnya menggunakan aki yang dia cari. You guys come to the party? Yeah, we just gotta get changed. Lalu David pun menyuruh Jesse untuk parkir di rumahnya saja, agar nantinya dia bisa memakai aki dari mobil Jesse tersebut. What's so special about this hybrid battery? Negative electron boosts up. Mereka pun langsung menyiapkan percobaannya. Dengan menggunakan mobil mainan yang dilengkapi dengan GoPro, dan saat baru memulai, ternyata Jesse sudah kembali dari pesta. David, what the hell? What's going on? Dan dia mempergoki David dan bingung apa yang sedang terjadi. Project Almanac, Experiment 1, Trial 2. Get this!
Karena percobaan mereka, seluruh perkomplekan di sekitar David pun mengalami mati lampu dan mereka menemukan mobil percobaan yang mereka gunakan terbenam di dalam dinding. No way. Oh my god. Oh my god. No way. Are you guys seeing this? Yo. Dan saat mereka melihat isi rekamannya, dari catatan waktunya mereka berhasil mengirim mobil tersebut ke masa lalu. I don't really understand what just happened. We just built a time machine. We built a time machine. Keesokannya, David merencanakan agar mesin yang mereka buat bisa dimasukkan ke dalam tas sehingga memudahkan mereka untuk membawanya. Guys, I'm serious. We need to keep this quiet. Tak lama kemudian, Jesse menghampiri mereka dan menanyakan apa yang mereka lakukan, dan di luar dugaan mereka, si Jesse ternyata tertarik dengan apa yang mereka kerjakan. So now you're gonna test it on people, right? No. We have to take this step by step and very conscious of it. Testing it on us? Lalu, David menyadari sesuatu yang ternyata kunci yang memiliki gantungan boneka balerina adalah milik Jesse yang sama persis di dalam video David. Hello? This isn't fake, right? No. Lalu Jesse pun menyarankan David untuk melakukan percobaan berikutnya, dan kali ini David merencanakan untuk mencoba kembali ke masa lalu tapi hanya sebatas 1 hari. Dad, I'm not sure what you were doing down here. This is for you. Setelah semuanya siap, mereka pun pergi mencari tempat yang sepi untuk melakukan percobaannya. Walau mereka semua ketakutan, David memberikan beberapa saran agar mereka tenang, dan dari sinilah perjalanan mereka dimulai. Because of the high level of impact, keep your body loose, right? Yeah. UV light, keep your eyes closed. Beberapa saat kemudian setelah mengaktifkan mesin waktu, mereka sampai di lokasi yang sama, akan tetapi mobil yang mereka gunakan tadi sudah tak ada, yang artinya mereka sukses kembali ke masa lalu. Please tell me you got all of that. Where's the car? If it worked, it's not gonna be here to be driving here tomorrow. Untuk pembuktian selanjutnya, mereka pergi ke rumah Queen, dan benar saja Queen satunya sedang tidur dan Queen sendiri mencoba untuk mencoret lehernya dan muncullah coretan yang sama di lehernya. Tetapi tak lama kemudian Queen terbangun dan sesuatu yang aneh terjadi. What? Oh my god, what's happening? Ya, Queen yang sedang tidur melihat dirinya sendiri dan terlihat akan menghilang, sehingga mereka pun langsung menghentikan hal tersebut dan pergi kembali ke lokasi mereka sebelumnya. Selagi berlari kembali ke lokasi semula, tiba-tiba anjing tetangga Queen mengejar mereka dan secara tak sengaja ikut mereka kembali ke masa mereka sebelumnya. Dan benar saja, saat mereka kembali, sepanjang perjalanan mereka menemukan poster anjing hilang, dikarenakan mereka membawanya dari masa lalu dan artinya mereka merubah sebuah realita. That's the entire purpose of time traveling. We can do anything. Can meet anyone. We need to learn how to use it. We'll just How hard is it to take learn the how to time time travel? Lalu karena mesin mereka hanya bisa digunakan sejauh 30 hari saja, si Queen ingin memperbaiki nilai kimianya yang 8 hari lalu, dan si Christine juga ingin membalas bulian terhadap dirinya. Looks good. What's the atomic weight of? Sodium 22.98. And its atomic number is 14. Boom, Lou! I'm everywhere, bitch. Lalu mereka pun sepakat untuk mencoba mengikuti sebuah lotre yang bisa memenangkan uang sebesar 53 juta dolar. Tetapi karena kesalahan satu angka, mereka hanya memenangkan 1.800.000 dolar saja. Smile, guys. Come on, this is great. Dengan uang tersebut, mereka pun membagi rata dan bersenang-senang dengan membeli semua yang mereka inginkan. Hey, welcome to Maserati. Can I help you? Tak lupa juga, David membeli beberapa peralatan untuk mengupgrade mesin waktu mereka agar bisa menjangkau waktu yang lebih jauh lagi. Selain itu, hubungan David dan Jess juga semakin dekat. Yeah, David. Can I use the bathroom? Kali ini David ingin melakukan percobaan saat jam pelajaran, dan kali ini mereka akan kembali ke masa lalu, tepatnya 3 bulan yang lalu, untuk menonton sebuah konser dan mencoba kembali di waktu yang sama saat berangkat.
trouble. Dan saat sampai di konser, ternyata David sudah membeli name tag VIP dari masa depan sehingga mereka bisa masuk ke dalam dan naik ke panggung. Listen. This song goes out to Jesse Pierce. Dengan semua kegiatan mereka, David dan Jesse pun semakin dekat, dan saat David punya kesempatan untuk menembak Jesse, sayangnya dia tak melakukannya. Before the world ends, I want to dance the night away. Before the world ends, I have to fall in love. Before the world ends, I want to go skydiving. Dan di sini Jesse juga terlihat sangat kecewa. Karena hal tersebut, David pun menyarankan untuk kembali ke masa mereka. Saat mereka kembali, ternyata beberapa hal telah berubah. Ibunya David mendadak punya pekerjaan, si Queen juga memiliki banyak followers di IG-nya, serta Chris yang malah berteman dengan si pembulinya dulu. You guys seen Jess? I think she just said that she's really busy or something. I wouldn't read too much into it. Tetapi perasaan David yang kacau karena sudah mengacaukan momen bersama Jesse, David pun mulai merencanakan sesuatu. Dan ternyata David berencana kembali ke masa lalu sendirian dan memperbaiki momen bersama Jesse dan mengulanginya lagi agar David bisa nembak Jesse saat itu juga. Oh my god, he's actually gonna go for it. Before the world ends, I have to fall in love. probably not the worst thing you could wish for in the... Saat kembali ke masanya, David mencoba menelepon Jesse dan tiba-tiba HP Jesse ternyata ada di kamarnya, dan tak lama kemudian Jesse masuk ke kamar David hanya bermodalkan anduk yang artinya, kalian tahulah artinya apa. What's she doing? David pun merasa bahagia karena sudah bisa pacaran dengan Jesse, tetapi efek dari hal tersebut juga memiliki dampak lain dan merubah beberapa realita yang terjadi. Seperti ibu David yang tak lagi memiliki pekerjaan, serta sebuah kecelakaan pesawat yang menewaskan beberapa temannya di sekolahan. So why are you guys watching a plane crash? Because I think it's our fault. Karena semua perbuatan mereka timbul efek berantai yang membuat semua kejadian yang sebelumnya tak ada malah ada. Dan Adam merasa ini adalah perbuatan mereka karena sudah merubah realita. Karena hal tersebut, lagi-lagi David berencana untuk memperbaikinya sendiri dengan mencegah semua hal yang terkait dan berhubungan sehingga kejadian tersebut tak pernah ada. Lalu David kembali ke masa lalu dan menyelamatkan seseorang yang berhubungan dengan sebuah tragedi pesawat. Dan benar saja, hal tersebut memang merubah kejadian di masa depan. Akan tetapi muncul lagi permasalahan lain. Ternyata Adam mengalami koma, dan karena hal tersebut, lagi-lagi David ingin merubah masa lalu. Sesaat akan pergi ke masa lalu, ternyata Jesse mempergokinya ingin pergi sendiri. Secara tak sengaja, Jesse ikut terbawa ke masa lalu. David, when are we? I don't care if people can hear me. You have to tell me, what did you change? Dan sialnya, Jesse malah bertemu dengan dirinya di masa lalu. I love you. Guys, I'm here. It's me. David, it's me. David, it's me. David, it's me. Jess, no! Kedua Jesse tersebut pun menghilang dan hanya meninggalkan kunci mobilnya saja. David yang panik pun berencana untuk menyelamatkan Jesse. Dan setelah dia kembali, sayangnya dia kehabisan nitrogen sehingga mesin waktunya tak bekerja. Dan tak lama kemudian polisi datang ke rumahnya dikarenakan Jesse yang telah menghilang. David pun berlari menuju ke sekolahannya untuk mencuri nitrogen lagi. Tapi dia menjadi kesulitan karena harus menghindari para polisi sekaligus. Setelah berhasil mendapatkan nitrogennya, dia pun mengaktifkan mesinnya dan kembali ke tahun 2004, atau tepatnya di saat di hari ulang tahunnya David yang ke-7.
Ternyata dari sinilah asal-muasal kejadian yang ada di dalam kamera rekaman video ulang tahun. Dan ternyata dia bertujuan untuk menemui ayahnya agar bisa menghentikan pembuatan mesin waktu tersebut. What are you doing in my house? David? Ternyata ayah David mengenali dirinya yang sudah dewasa dan David mengatakan, You figured it out. I've got so many questions. I can't. There are no second chances. Think it's time for you to say goodbye to your son? Lalu David pun membakar mesin ayahnya sehingga tak bisa ditemukan di masa depan dan David pun menghilang. It's dumb, you know. There's this one last scholarship I have to. Lalu kita kembali ke scene awal saat David mencari barang di loteng. Saat Chris menemukan kameranya yang ternyata David juga mendapati kamera yang sama. Dan faktanya itu adalah kamera yang selama ini mereka gunakan untuk merekam semua kejadian dari awal. Dan setelah David yang dari masa ini menontonnya, dia menemui Jesse dan mengatakan, You trying to communicate with me Telepathically. But I think we're about to change the world. tamat. Secara keseluruhan ide ceritanya mirip dengan beberapa film lainnya. Pasti kalian pernah, dan ya kadang gue juga sering kepikiran kalau misalkan kita bisa kembali ke masa lalu, gue juga pasti melakukan yang kurang lebih kayak mereka sih. Dengan format dokumenter dengan rasa kekinian ala remaja, editing yang lebih halus dari dokumenter kebanyakan, dan penggunaan kamera GoPro yang semakin menambah cita rasa berbeda dari film ini. Tapi sayangnya ada beberapa adegan plot hole yang menurut gue kurang masuk akal gitu. Yang contohnya aja kayak pas Davidnya gagal menyatakan cinta, tetapi pas dia mau ngulang momen itu, David dari masa lalunya itu kemana gitu loh. Harusnya kan David yang dari masa lalu juga ada. Ya masih banyak sih kalau mau dibahas, takut durasi jadi kepanjangan. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.